That's right. And then the second one is, why is that Jesus didn't want to be touched by Mary while he allowed himself to be touched by other disciples? Okay, we've got two very different questions here. We'll start with the second one. First of all, Jesus did not say, "Do not touch me" to Mary. He said, "Don't cling to me." Jadi Yesus Memu aptu in the Greek does not mean no touchy. It means do not cling to me. Ya, yang pertama Yesus tidak mengatakan kepada Maria, "Tolong jangan sentuh aku." Yang dia katakan, "Jangan ngelendot terus padaku." Jangan langsung. Oh ya, kalau gitu ya, nanti kita bereskan. You shouldn't envision Jesus' resurrection body is not quite dry yet or gelled, and he didn't want to be touched lest it would mess him up. Ya, jadi tubuh kebangkitan Yesus itu bukan bagaikan agar-agar ya, yang masih takut untuk disentuh gitu. So, the other question, however, when did the Gospels first have these labels, according to Matthew, according to Mark, according to Luke, and according to John? This seems to have happened in the early 2nd century when they collected the four together in one codex, okay? Because then, at that point, they needed to be distinguished, and that seems to have happened no later than 125 AD. Now, the question is, what about these particular labels? Why these labels? Here's the way most scholars would reason about this. First of all, there is the testimony of Papias of Hierapolis, who wrote at the turn of the ear of the 1st and the beginning of the 2nd century, who says Mark wrote a gospel based on Peter's memoirs, Matthew wrote a gospel, Luke wrote a gospel, then there was the Gospel of John. So it's not that these labels were just sort of made up in the 2nd century where they were going, well, gosh, we don't know where they came from. Let's come up with some apostolic names. Okay, baik. Okay, I try to summarize your point. Pertama, bahwa soal Injil-Injil itu kapan mulai dipasang itu judulnya, itu kira-kira awal abad ke-2. Dan itu dilakukan pada waktu mau dikumpul di dalam bentuk kodeks. Dan tentunya mereka mengumpulkan ini berdasarkan tradisi, misalnya yang sudah disaksikan oleh Papias, yaitu bahwa Markus misalnya menuliskan menurut kenang-kenangan atau ingatan dari Petrus. Matius, Lukas, dan lain-lain juga menuliskan Injil. Jadi bukan karena mereka bingung mau cari judul baru kemudian ditempelkan gitu. And just from pure logic, if you're going to make up gospels with apostolic names, why would you predicate one of them of Mark and one to Luke? They are not part of the 12. They're not one of the original apostles. They are secondary figures even in the New Testament. So the marks of authenticity are there because the church, if it was going to make up names for these Gospels, would not have started with Mark and Luke. That's for sure. Tentunya sangat menarik kita perhatikan bahwa dua di antara kitab Injil itu sebenarnya bukan termasuk murid-murid langsung dari Yesus. Jadi kalau mereka mau bikin dengan nama-nama rasuli yang lebih meyakinkan, mestinya dua ini tidak mereka pilih. Excellent question. Let's have another one. Tadi sudah ada. Ya, silakan Pak yang di belakang ya. Ya, nama saya Johan. Tadi kita sudah bicara bahwa surat Paulus kan adalah the sacred text ya, jadi teks-teks suci. Yang saya ingin tanya yaitu mengenai peranan amanuensis atau juru tulis dari Paulus yang memang Paulus banyak pakai. Sejauh mana peran amanuensis ini, apakah sekedar transcriber yang hanya menulis apa yang didiktekan oleh Paulus atau lebih jauh sebagai kontributor atau bahkan sebagai komposer dari surat-surat Paulus, dan ini penting kita mengetahui juga untuk melihat sejauh mana amanuensis ini diinspirasikan. Makasih. And is he inspired? Yeah. Okay, all right. Okay, interesting. Yep. This is an interesting question. If we look at historically the role of scribes, their role could vary from on one end of the spectrum, simply taking dictation, to on the other end of the spectrum, composing something for the author, and then the author simply looks at it and says, yes, that's what I had in mind, and then he signs it. Just like today, a boss might give some secretary that he trusted the responsibility to write a letter for him, and then he would read it and then sign it if he agreed with it. Ya, pertama dari sejarah kita ketahui ada peran yang berbeda-beda dari seorang juru tulis pada waktu itu. Mulai dari orang yang cuma mendikte, menuliskan apa yang didikte, sampai dengan orang yang mengarang sendiri. Seperti yang terjadi sekarang ini juga,
Kadang-kadang surat itu diserahkan kepada seorang sekretaris, lalu kemudian dibaca, lalu kalau memang cocok isinya ditandatangani. But if we ask what was the actual practice, say, of Paul, it seems reasonably clear that he stayed pretty close to dictation with all of the earlier letters. I do happen to think that when we get to the pastoral epistles and Paul is at Mamertine prison in Rome, I do think that Luke composed the pastoral epistles for him while Paul was still alive. That's why the pastoral epistles not only reflect a different style, but they reflect a Lucan style. Wah, ini menarik ini. Ya. Ya, kalau kita lihat rupanya dalam surat-suratnya yang paling awal kelihatan bahwa Paulus itu lebih banyak mendiktikan untuk seorang juru tulis. Ya, tapi rupanya dalam surat-surat yang terkemudian seperti surat-surat pastoral atau penggembalaan, rupanya dia ini yang diyakini oleh Profesor Ben memakai Lukas, minta Lukas menuliskan sehingga ada kesamaan gaya antara surat-surat ini dengan tulisan Lukas. After all, it wouldn't be a problem for one inspired author to help another inspired author write a document. Ya, jadi mungkin tidak masalah bahwa ada seorang penulis yang diilhami, ya sama-sama saling membantulah untuk menuliskan itu. But the other thing I will tell you from the detailed study of the Greek text is that there are what is called anakoluthon in Paul's letters. That is, gaps where we don't have the end of one sentence or the beginning of the next. Ya, dari studi atau penelitian yang jelimet tentang teks-teks Yunani, kadang-kadang kita temukan ada apa yang disebut dengan anakaluton, yaitu Paulus memulai satu kalimat, rupanya dia lupa mengakhirinya. This shows that the scribe can't keep up. He's trying to take dictation, and it's like taking a lecture of Dr. Ben, and he's going faster and faster and faster. But then when Paul's on to the next sentence, he just stops the previous sentence and goes on to the next Nah, one. gejala itu sama seperti yang terjadi saat ini. Bahwa Profesor Ben bicara, lalu ada orang yang menerjemahkan, rupanya dia belum habis, belum sempat lagi diterjemahkan, melompat ke kalimat yang seterusnya. And you know, I'm very glad that when you got to the end of Romans chapter 16, there is this verse. I, Tertius, greet you in the Lord. Ya, jadi di Roma pasal 16 itu ada misalnya dikatakan di situ, ada Tarsius mengirim salam kepada kamu di dalam Tuhan. Who's Tertius? Siapa itu Tarsius? He's the scribe who had to write those 16 honkin' long chapters. Ya, itu ternyata orang yang menuliskan pasal-pasal yang panjang dalam surat ini. He got himself into Holy Scripture right there at the end of Romans. Oh ya, namanya di sini bahasa Indonesia Quartus. Ya, oke, I try to find the parallel in Indonesian text ya. Rupanya inilah orang yang menjadi sekretaris Paulus. Good questions. All right, next question. Ya, tadi sebelah, oh ya, ada dua lagi tadi. Yes, right. Ya, tadi yang menunjuk tangan yang mana yang dua itu ya, nanti ya Pak ya. Di sesi berikutnya. Oke, yang dua di sebelah sana, sayap kiri. Ya. Berarti saya catat nanti dua. Dan sini sudah ada dua. Ya. Oke, ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya melihat dari sesi pertama dan sampai sesi yang terakhir ini, benang merahnya adalah mengenai pengajaran atau doktrin atau tentang dogmatika. Yang menjadi pertanyaan saya adalah yang pertama adalah mengapa kekristenan hanya berjalan kepada jalannya sendiri ya. Maksud saya begini, berjalan di tempat. Tidak ada way out atau solusi untuk menerangkan ke jemaat ataupun kepada umat-umat Tuhan. Gereja-gereja mana yang mengajarkan ajaran-ajaran bidat. Ya, seperti Mormon dan lain sebagainya. Karena itu kita bisa melihat sendiri, ya nggak usah jauh-jauh, tapi ya perlu juga saya sebutkan seperti gereja ilmu pengetahuan ya. Itu saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan hal-hal pengajaran yang konteksnya tadi yang telah kita bicarakan. Dari sesi pertama. Oke Pak, ya. Intinya ini bagaimana sikap gereja terhadap bidat. Sikap gerejanya bagaimana. Oke, baik. Itu sebenarnya intinya. Oke. Ada lagi? Yang kedua adalah saya sering mendapat beberapa makalah dari beberapa rekan Watchtower
Ya, di sana dikatakan banyak tentang sejarah-sejarah yang mereka bukakan tentang TPU ya. Tadi karena bicara tentang TPU ya, tentang TPU Yesus. Terus saya mau sedikit untuk saya bawakan kepada TPU lainnya yang mungkin perlu kita pahami bersama adalah mengenai tentang makam daripada Raja Daud. Kita tahu bahwa Raja Daud itu bukanlah orang yang tinggi ya, tapi di makamnya di Yerusalem itu lebih daripada 2 meter. Ya, itu saya lihat sendiri gambarnya dan saya nggak tahu kebenarannya ya, tapi saya tak percaya dengan gambar di situ. Ya. Gitu. Oke. Jadi yang jadi pertanyaan begini, apa yang harus kita cermati dalam hal ini dan apa yang harus kita katakan kepada orang-orang bahwa bukan permasalahan TPU-nya, tetapi bagaimana permasalahan kita sebagai orang Kristen untuk mempercayai bahwa apa yang telah dibuat oleh para rasul dengan kitab-kitab kanoniknya itu ialah yang harus menjadi harga mati. Oke, terima kasih Itu banyak aja. udah Pak ya. Ya, terima kasih. Saya tidak tahu apakah ini langsung berrelevan. Saya beritahu aja dulu. Well, I'm not sure if this is really relevant. You know, you just like to ask, you know, how what the churches do about all the other sects like Christian Science. Yeah. Maybe briefly only. Yeah. Okay, first in regard to the tomb of David, we don't know where the tomb of David is, and if they showed it to you in Jerusalem, you paid way too much money to the tour guide. Ya, jawabannya sederhana. Tidak ada yang tahu gimana itu makam Daud. Jadi kalau sempat kita lihat dan yakin, apa boleh buat itu hanya untuk bayar ya ongkos pemandu wisata lah. In regard to our witness to non-Christian groups that sometimes use Christianity or the term Christian, like Christian Science, Jehovah's Witness, the Mormons, we could keep going. What I say to all of us is that we need to be well grounded in God's Word and in our faith so that when the occasion arises, we can give a reason for the hope that is within us. Ya, jadi mengenai kelompok-kelompok yang banyak itu, yang kadang-kadang suka sekali pakai nama Kristen, padahal belum tentu Kristen, yang paling penting rupanya bahwa kita sendiri memiliki landasan yang kuat di dalam firman Tuhan, dalam iman kita. Sehingga sama seperti yang katakan dalam Alkitab, kita mempunyai semacam alasan untuk membela pengharapan kita. I want to tell you a brief story. One of my students came up to me, and he was tired of studying. Ya, jadi ada seorang mahasiswa, ya sama seperti banyak mahasiswa, pernah capek dan datang kepada profesor kita ini. He said, Dr. Ben, I don't know why I need to do all this studying and preparation. I can just get up into the pulpit and the Spirit will give me utterance. Ya, jadi dia udah kecapean, dia bilang pada profesornya, wah saya udah capek ini, untuk apa sebenarnya belajar capek-capek soal-soal ini? Bukan kali bagus saya tampil aja langsung di mimbar, lalu ya berkhotbah dengan bersemangat, dengan kuasa dari Roh Kudus. I said to him, Charlie, you can do that, but it's a shame you're not giving the Holy Spirit more to work with. Memang bisa melakukan begitu, tapi ya kalau kita tidak tidak beri kesempatan kepada Roh Kudus, ya maka sebenarnya itu sesuatu yang sangat memalukan. God did not ask us to check our brains at the door when we gave our life to Christ. He asked us to give our whole selves to Him as a living sacrifice. Memang Tuhan tidak periksa IQ kita waktu kita mau melayani Dia, mendaftar gitu ya. Tapi memang justru yang Dia periksa adalah bagaimana totalitas hidup kita mau kita serahkan untuk melayani Dia. Okay, next question. Ya, tadi ada satu lagi dan nanti termin kedua kita akan buka. Saya usulkan tolong kalau yang kurang berkaitan dengan soal-soal teks biblika jangan ditanyakan. Nanti di sesi luar aja. Ya, silakan. Tadi profesor mengatakan bahwa ada semacam kesadaran dari Paulus bahwa dia sedang menuliskan bahwa apa yang dikatakan itu adalah satu ilham dari Allah. Dengan demikian firman Tuhan. Siapa saja di antara yang menulis PB itu
yang sadar bahwa dia sedang menuliskan firman Tuhan. Misalnya saja, bagaimana dengan Lukas yang jelas-jelas menyatakan tulisannya kepada seorang pribadi, si Theophilus gitu. Terus dengan kisah para rasul yang nyata-nyatanya itu lebih bersifat sejarah. Yang kedua adalah yang disahkan di konsili Kartago 397 itu kan hanya satu salinan, bahwa itu adalah firman Allah 66 kitab. Sekarang kan sebelum diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, yang dilakukan pertama sekali adalah memilih satu terjemahan, satu salinan yang dianggap paling akurat. Jadi ketika memilih, berarti ada perbedaan di antara salinan-salinan 1, 2, 3, 4, 5 dan yang banyak itu gitu. Apakah semua salinan itu sekarang firman Allah? Bukankah sekarang misalnya yang diterjemahkan menjadi New King James, yang diterjemahkan Lai, yang diterjemahkan versi ini, itu kan berbeda-beda salinannya gitu. Ya, baik. Saya sudah tangkap. Ya, yang mana itu firman Allah? Ya. Semuakah itu dikatakan firman Allah begitu? Oke, terima kasih. Saya sudah tangkap. Ya. So, at the Council of Carthage, yeah, it is already agreed that the canon is such and such. But the problem is which copy of the text should be the legitimate base for translations and for other. Yeah, excellent. Okay, let me ask and answer the text critical question first that's underlying some of that. Text determines canon. Ya, pertama harus dikatakan teks yang menentukan kanon. And what I mean by that is that our earliest and best textual witnesses must be the basis of our translations of the Word of God. Ya, jadi teks yang paling tua dan paling baik itulah yang mesti menjadi dasar bagi kita untuk menerjemahkan firman Tuhan. Now, let's talk about the King James just for a minute. Ya, secara sepintas kita mau lihat apa yang terjadi dengan King James. I like the King James Version. Yea, verily, it's interesting English. Ya, King James itu supaya profesor kita ini juga suka. However, when the King James was translated in 1611, they did not have the some 5,000 manuscripts of the Greek New Testament in part and in whole that we have today. Ya, perlu dicatat ketika King James diterjemahkan tahun 1611, mereka tidak punya 5.000-an salinan yang kita miliki sekarang. So they could only produce a translation on the basis of the texts they had. Jadi yang mereka terjemahkan itu ya teks yang ada pada mereka. Now they did a very good job with what they had. Sekalipun demikian apa yang mereka lakukan itu betul-betul karya yang bagus. But they did not have any 2nd century fragments, any 3rd century codexes. They didn't have what we have now. Ya, jadi mereka tidak punya misalnya fragmen-fragmen teks dari abad kedua dan juga kodeks dari abad ketiga dan seterusnya yang kita miliki sekarang. So we know far better today what the original text was likely to have said than they did. Ya, karena penemuan-penemuan tadi, apa yang kita miliki sekarang itu jelas lebih baik daripada yang dimiliki oleh tim King James. This is one of the reasons why we have to keep producing translations. Dan itulah yang merupakan alasan kenapa penerjemahan itu terus dihasilkan dan direvisi. The closer and closer we get to the original inspired text, the more we need more translations to help us get there. Ya, begitu kita temukan ada yang lebih tua, lebih baik lagi, semakin dekat kita kepada teks asli itu, maka kita harus ubah juga terjemahan kita. If I ask the question, what do you want in your Bibles? Do you want texts that were not written by the original inspired writers in your Bible or not? I'm betting that the answer is no. Ya, jadi memang kalau kita ditanya misalnya mau kata-kata mana yang mau kita masukkan di dalam Alkitab kita, tentu saja bisa dipastikan jawaban kita adalah kata-kata yang sedekat mungkin dengan yang ditulis oleh penulis asli. So what we are striving to do is get back to the original text of the Greek New Testament, and on the basis of that, do faithful, accurate translations into all the world's languages. Jadi yang dilakukan di dalam penelitian tekstual adalah berusaha sedekat mungkin kembali kepada bunyi teks yang memang dihasilkan oleh para penulis semula, supaya itu yang jadi dasar terjemahan. Ya. Oke. Termen kedua saya mulai dari dua orang sini, Romo Indra. Oh ya, oke. The first question. Besides who
Oh, yes. Okay, right. The author of Book of Revelation believes that he is in the Spirit and has visions from God, and he says at the end of the Book of Revelation, no one should add or subtract from this since it is the Word of God. So he clearly has that Ya, mentality. penulis kitab Wahyu misalnya yang mengatakan bahwa dia di dalam penglihatan dan dia dikuasai oleh Roh Tuhan, dan di akhir kitab Wahyu itu dia katakan siapapun tidak boleh mengurangi atau menambahkan yang tertulis dalam kitab ini. Dia salah satu yang sangat sadar tentang teks yang dia tulis sebagai firman Tuhan. And it seems reasonably clear as well in 1 Peter that the author of 1 Peter, whom I take to be Peter, also sees himself as in the line of the prophets in whom are speaking the Spirit of Christ. Demikian juga penulis 1 Petrus yang diyakini adalah Rasul Petrus sendiri juga melihat bahwa dirinya sebenarnya menulis sama seperti para nabi dulu. Dalam semangat yang sama ya. Ya. In Luke Acts, we have a very interesting theology of the Word of God. In fact, in the book of Acts, we hear about how the Word of God grew and developed and changed people in one place after another. So it seems very clear that Luke has a very high view of the Word of God and that he is able to chronicle it accurately. His claim to be able to give an orderly account and tell the story truthfully and straight is a claim of a person who believes that he's being led to write down what the Word of God says. Ya, dalam Lukas maupun Kisah Para Rasul kita lihat apa yang dilaporkan oleh Lukas itu bahwa firman Tuhan itu bertumbuh kemudian bisa mengubah hidup orang lain. Rupanya ketika penulis Lukas itu menuliskan kitab-kitab ini, dia sudah memiliki kesadaran seperti apa firman Tuhan itu. Okay. Ya. Let's take another question. Untuk termin kedua, Romo mau Indra satu. Ya. Lalu tadi satu lagi adik ini, dan di tengah ada perempuan satu di belakang, ya, dan paling sudut satu lagi. Ya. Okay, thank you. First of all, I would like to thank Dr. Ben for this lecture and also for your inspiring blog, which I visit frequently. Ini dia. Ya. My question or my comment will be formulated in Indonesian, and I believe my old friend Anwar would be able to get the point. Ya, oke. Good. Saat berbicara mengenai pembentukan kanon abad keempat, Profesor Ben itu mengutip 3 sumber. Yang pertama itu surat Gembala Athanasius 367, Konsili Kartago 390 atau berapa, dan yang satu lagi adalah Paus Innocentius. Kalau dipikir-pikir itu agak jauh dari periode Konstantin 325. Athanasius itu adalah musuhnya Arius, dan pada akhir teks dari Konsili Kartago dikatakan bahwa untuk soal kanon itu gereja di seberang lautan, the church beyond the sea must be consulted. Jadi saya kira ada kemungkinan bahwa lalu Roma sendiri itu sampai pada kesimpulan yang sama. Nah, poin saya adalah ini, mengapa di dalam pengutipan tadi tidak disebut misalnya Eusebius Historia Ecclesiastica yang lebih awal, dan di sana juga ada daftar yang kurang lebih fix tentang New Testament. Terima kasih, itu saja. Yeah. So is there any communication about that? Then the second. 2 church history questions. It is true that the Council of Carthage did say we need to consult about this in future in regard to the canon. And I think the church thereafter did do that, but this was more of a desired thing to do rather than actually what happened before the council at Carthage. So, yes, I think they recognized that consultation was needed, but it hadn't really happened on that particular issue, on that matter of these 27 books, so far as I can see. Now, Eusebius does have a list, and what he tells us, however, is he's not actually offering a canon list. What he's talking about is which books were disputed and which books were undisputed. And that's really a different matter. There are books that were disputed that got into the New Testament, like 2 and 3 John would be a good example. The book of Hebrews was disputed. Ya,
Pertama itu mengenai catatan tentang hasil konsili Kartago, memang betul bahwa ada catatan bahwa perlu ada konsultasi antar gereja untuk masalah kanon. Tapi itu bukan apa yang telah terjadi. Artinya di masa kemudian kalau ada masalah seperti ini lagi, gereja bisa saling berkonsultasi. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Profesor Ben rupanya adalah bahwa telah terjadi pengambilan semacam pengakuan terhadap kanon yang tidak melalui hasil konsultasi. Nah ini satu. Yang kedua soal catatan atau daftar Eusebius itu berbeda dengan daftar kanon. Yang di situ didaftarkan adalah kitab-kitab yang masih dipertikaikan atau dipersoalkan dengan kitab-kitab yang tidak dipersoalkan. Hanya itu. Ya. Okay, very good. Let's take two Ya. more questions. Ya, silakan ya. Nanti sesudah itu yang adik yang perempuan ya satu, kemudian satu lagi di belakang. Okay. Adik yang Why berbaju don't biru. you all just sort of line up and we'll Ya, fire bagaimana them kalau off here. Line up. Antrian saja supaya prosesnya lebih cepat. Ya. Make a queue. Jadi ada satu ya. Mungkin ini nggak berhubungan dengan pembahasan kita sepanjang hari ini, tapi berhubungan dengan judulnya. Ya. Ini masalah merekonstruksi kembali kekristenan mula-mula oleh Paulus. Ada seorang sarjana dulu mengatakan bahwa kita tuh seharusnya merekonstruksi Paulus melalui Gnostik. Jadi Gnostik itu lahir pada zaman pra-kekristenan, nggak pada pasca kekristenan, tapi pra-kekristenan. Kemudian yang baru-baru ini yaitu New Perspective on Paul mencoba merekonstruksi kembali tentang early Pauline Christianity melalui yaitu Yudaisme yang ada di sekitar Palestina. Jadi di mana kita sebenarnya harus merekonstruksi kembali teologi Paulus. Apakah kita dari pre-Gnostik atau dari Yahudi yang populer di masa Paulus? Oke. Atau mungkin dari jemaat Qumran? This is more related to Pauline Christianity, Yeah. Whether first Gnostic was earlier than Paul, so that we have to reconstruct Paul on the basis of Gnosticism, or the second thing is a new perspective on Paul on the basis of Judaic roots. Yeah. Okay. Or else like Qumran literature and so on. Right. Okay. In regard to the first issue, even scholars who are experts in Gnosticism now do not think that Paul, for example, in 1 Corinthians, is responding to already extant Gnosticism. Ya, mengenai soal hubungan Gnostisisme dengan Paulus dalam rangka rekonstruksinya, umumnya bahkan ahli Gnostik pun sekarang tidak melihat bahwa Paulus itu berbicara apa-apa tentang Gnostisisme, termasuk dalam surat-surat seperti 1 Korintus. What is thought is that there were some proto-Gnostic tendencies moving in the direction of Gnosticism that existed in the first century. Yang ada adalah semacam bentuk Gnostik yang disebut dengan proto-Gnostik, masih benih-benihnya, yang rupanya sudah ada sejak abad pertama. Okay, the second part of the question was about the new perspective on Paul, and I have written a good deal on that in my Galatians commentary, so I will give you just this summary. I think the new perspective is right, that early Judaism was not a grace